bercita-cita bikin sepeda listrik. Ya. Tapi masalahnya dana uang nggak cukup. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di ruang berbagi kisah inspiratif yang mengangkat harapan dan masa depan generasi bangsa. Jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe agar cerita seperti ini bisa menjangkau lebih banyak hati, bahkan sampai ke para pengambil kebijakan di negeri ini. Kisah Dava Ardian Pratama, bocah 9 tahun dari Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah viral berpekan-pekan karena kecerdasannya di bidang sains dan teknologi, kini perhatian mulai datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung melihat kemampuan Dava di sekolahnya, SD Negeri 1 Dander. Aku yang punya cucu namanya juga sama. Cucu saya namanya Mas Diva, ini Mas Dava. Kalau cucu saya namanya Mas Iqbal, nggak apa-apa. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan bahwa Dava akan difasilitasi untuk mengembangkan potensinya, termasuk rencana eksperimen membuat sepeda listrik yang nantinya akan dipamerkan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi harapan baru, karena selama ini, di balik kecerdasan luar biasanya, Dava justru berhadapan dengan keterbatasan yang sangat nyata. Ia telah membuat berbagai rangkaian elektronik, memahami konsep fisika seperti arus listrik, energi, hingga prinsip dasar elektromagnetik yang menjadi fondasi dalam pembuatan motor listrik. Namun semua itu dilakukan dengan alat seadanya. Dalam ilmu teknik, membuat kendaraan listrik bukan hal sederhana. Dibutuhkan pemahaman tentang konversi energi listrik menjadi energi mekanik melalui motor, penggunaan baterai sebagai sumber daya, serta pengendalian arus agar efisien dan aman. Dan semua itu dipahami oleh seorang anak kelas 3 SD. Namun disinilah letak kenyataannya. Potensi besar itu belum sepenuhnya ditopang oleh fasilitas yang memadai. Ayah Dava, Andik Sujianto, seorang pekerja reparasi jok mobil, selama ini hanya mampu mendukung sebatas kemampuan ekonomi keluarga. Oh, ini rumahnya. Oh, bapaknya berarti yang jok mobil. Saya jok mobil. Assalamualaikum. Halo. Iya, sama-sama. Jumpen. Itu saya sampai. Ia bangga, namun juga bingung, pendidikan seperti apa yang layak untuk anaknya. Dalam dunia pendidikan modern, anak seperti Dava sebenarnya masuk kategori gifted child, yang membutuhkan pendekatan khusus, kurikulum berbeda, mentor yang tepat, serta lingkungan yang merangsang eksplorasi. Tanpa itu, potensi luar biasa bisa stagnan, bahkan hilang perlahan. Ini Mbak Noi, baru saya. Oh enggak, mau perbaiki. Mau diper... Ininya itu dulu itu kakinya bautnya patah 3 ini dan ini. Dulu kok seneng gini bicara ceritanya. Maksudnya tuh. Untuk video kan juga sama, saat dia diberhentikan dia bakal berhenti sebentar, lalu berputar lagi. Kalau itu adalah pintu pengamanan. Kok bisa? Jadi kalau ada halangan maka sepuluh akan terbakar sampai kita menyadari ada halangan. Wah, keren dan luar biasa. Saya bercita-cita bikin sepeda listrik, Bu. Nanti beli bahannya ya. Ya. Tapi masalahnya dana uang nggak cukup. Gila. Kalau gitu nanti oleh Pak Bupati dikasih uang, saya yang nyerahkan ya. Mau bahan. Uang untuk beli bahan, Listrik. ya. Ini nanti Kalau sudah jadi mau ditunjukkan Pak Bupati. Langkah asesmen yang akan dilakukan pemerintah daerah melalui tes psikologi dan pengukuran kemampuan intelektual adalah langkah awal yang tepat. Karena dari sanalah akan diketahui metode pendidikan terbaik, apakah melalui percepatan belajar, pembinaan khusus, atau bahkan kolaborasi dengan institusi sains dan teknologi. Namun, publik merasa ini belum cukup. Warganet terus bersuara. Mereka tidak hanya kagum, tapi juga khawatir. Sejarah telah mengajarkan bahwa talenta besar bangsa seringkali terlambat dikenali. Sosok Bacharuddin Jusuf Habibie adalah bukti nyata, seorang jenius yang justru berkembang pesat di luar negeri sebelum akhirnya kembali membangun Indonesia. Kini, banyak yang melihat Dava sebagai percikan kecil dari kisah besar itu. Bahkan ada yang menyebut
Jangan sampai Dava menjadi cerita yang sama. Jangan sampai ketika ia telah menciptakan sesuatu yang menggemparkan dunia, barulah negara hadir dan mengakuinya. Padahal hari ini, ia masih seorang anak kecil yang sedang berjuang dengan mimpinya di tengah keterbatasan. Dukungan masyarakat pun terus mengalir. Banyak yang merinding melihat kemampuannya. Bahkan seorang teknisi berpengalaman puluhan tahun mengaku takjub. Karena apa yang dijelaskan Dava bukan sekadar benar, tetapi juga presisi dan sistematis. Sebagian melihatnya sebagai hasil belajar mandiri, sebagian lagi menyebutnya sebagai anugerah dari Tuhan. Namun apapun itu, satu hal yang tidak bisa dibantah, Dava adalah aset bangsa. Kini bola ada di tangan kita semua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Agar kisah ini tidak berhenti sebagai viral sesaat, tetapi menjadi awal dari perjalanan besar seorang anak bangsa menuju masa depan yang lebih tinggi. Mari kita bantu suarakan. Mari kita jaga harapan ini. Karena bisa jadi, di tangan kecil Dava hari ini, tersimpan masa depan besar Indonesia esok hari. Tadi kamu bilang apa? Kromosom itu di bagian ujungnya itu ada pelindungnya. Dan pelindung itu seiring kita bertambah usia, itu akan semakin pendek. Dan kalau itu sudah terlalu pendek, maka saya akan berhenti berkembang biak dan mati. Berhenti berganda dan mati. Oh gitu, kromosom itu berarti apa sih? DNA. DNA yang dirangkai berbentuk silang. Oh iya. Apa yang terjadi ketika air itu didinginkan sampai di sekitar 4 derajat Celcius? Coba. Molekul atomnya akan menjadi jauh lebih teratur. Jadi misal ini bentuknya gini ya semua, tapi berubah menjadi heksagonal yang lebih besar dari gugus atomnya. Baik, berarti dia gambarnya seperti apa coba? Kalau dibekukan itu seperti gimana? Seperti kalau kita bekukan air mineral gelas itu kan pasti mengembang nanti. Jadi kembung kan bagian belakangnya. Oh iya betul. Sekarang apanya? Kalau kita bekukan air soda, maka botol tersebut akan menjadi bertekanan tinggi. Jadi kalau kita bekuin air soda di wadah yang terbuka tanpa tutup, terus kita hancurkan itu es, pas meleleh dia bakal pak meledak-meledak. Baik, pertanyaan ayah, apakah sifat mengembang itu dimiliki oleh cairan lain seperti bensin, solar atau apapun itu? Enggak, itu hanya dimiliki oleh air. Leidenfrost itu misal ini wajan ya, wajan yang super duper panas suhu sekitar 200 derajat Celcius. Ini air tetes, dia melayang-melayang karena langsung terbentuk lapisan uap super tipis di bagian bawahnya. Itu kejadian fenomena apa namanya? Leidenfrost. Sama juga itu terjadi kalau nitrogen cair jatuh ke lantai. Oh, nitrogen cair kalau jatuh ke lantai seperti itu. Terus kamu tahu nggak bahan bakar roket atau jet itu dari apa namanya? Hidrogen. Dan kalau hidrogen didinginkan sampai 2,7 Kelvin atau 200 atau minus 270 derajat Celcius, maka dia akan langsung menghasilkan superfluid. Dia itu menjadi kekentalannya itu 0, nggak punya kekentalan. Kayak misal ada banyak atom menjadi cuma satu atom sifatnya. Daripada banyak atom, tapi sifatnya bukan banyak atom, tapi jadi satu semua. Mereka semua itu sifatnya sama kayak satu atom, tapi lebih besar. Dan di kasus ini hasilnya adalah menjadi kekentalan 0, dan itu bahkan menembus gelas kaca pun bisa nembus. Itu bisa, gelas kaca walaupun tanpa lubang bisa tembus. Kalau cairan apa tadi namanya? Superfluid ya. Baik.
ada bengkok dan tidak sesuai dengan soketnya, maka ditekan satu dan akan kembali. Cita-citanya apa ini nanti? Insinyur. Insinyur. Terus ikuti channel Berbagi Cerita CBC untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.